Lampu api biru yang menyala-nyala di dinding dungeon memantulkan bayangan bergoyang, menciptakan ilusi seolah seluruh ruangan bernapas. Cipratan darah segar milik seorang hunter yang tadi hendak keluar dan tewas terpenggal menetes perlahan di dinding batu, membentuk pola yang tidak beraturan. Di tengah ruangan, patung batu pembunuh berdiri tegak. Wajahnya yang tak bernyawa menyimpan bahaya yang mengancam. Jinwoo tiba-tiba tersadar. Matanya membelalak ke arah patung itu. Patung itu bergerak! Teriaknya dalam hati. Suaranya bergema di dadanya sendiri. Sialan, itu berarti kita harus bertarung dengan mereka. Umpat Jinwoo dalam hatinya sambil menoleh ke sederetan patung lainnya di dalam ruangan itu. Dalam penerangan lampu api biru yang menyala redup, pikiran Jinwoo berputar cepat. Ingatan tentang hunter yang baru saja terbunuh muncul kembali. Kepala yang putus dalam satu serangan tunggal. Sebuah pertanyaan mengusik benaknya. Peringkat apa hunter yang barusan mati tadi? Jawabannya datang seketika. Peringkat D. Perbandingan tak terhindarkan. Jika bahkan kemampuannya buruk, setidaknya dia lebih kuat dibandingkan peringkat E sepertiku. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis. Tapi hanya dengan satu serangan, pandangan Jinwoo menyapu seluruh ruangan dungeon. Dinding batu yang dipenuhi cipratan lumut, patung-patung batu yang berdiam dalam ancaman bisu. Sebentar, tunggu sebentar. Analisis mulai tersusun. Dungeon ini setidaknya peringkat D. Namun kebingungan segera menyergap. Aku tak pernah mendengar monster yang sekuat mereka di dungeon peringkat D. Tiba-tiba, suara Hunter Song memecah kesunyian, keras dan tanpa arah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Jika semua patung di sini bisa bergerak, jangan-jangan pandangan Pak Song tertuju pada patung terbesar di ruangan itu. Suaranya bergetar ketika melanjutkan, bahkan yang satu itu. Kalimat itu akhirnya menarik perhatian Jinwoo. Dan perlahan, matanya menaik, mengikuti arah pandang Hunter Song, langsung bertemu dengan sorot mata patung raksasa itu. Dan, yang seharusnya hanya berupa batu mati, membalas tatapannya. Jinwoo terbelalak. Napasnya tersendat, butuh beberapa detik baginya untuk menyadari. Patung itu bukan sekedar mengamati mereka. Nafsu membunuh yang kuat terpancar dari mata itu. Pandangan Jinwoo digantikan bayangan hutan gelap dalam ingatannya. Ia teringat saat berjalan sendirian di antara pepohonan yang seperti mengepungnya. Bukan pertama kali nyawanya terancam. Pengalaman tersesat setelah terpisah dari kelompok saat penyerangan pertamanya masih membekas dalam ingatannya. Memori itu kemudian berganti dengan medan pertempuran berdarah. Tubuhnya masih merasakan sakit itu. Sensasi pedang monster peringkat E yang menebas punggungnya masih terasa sampai sekarang. 1 minggu Jinwoo di rumah sakit akibat luka itu. Kembali ke lantai dungeon yang dingin. Tubuhnya yang kurus kering menggigil. Ingatan lain muncul. Dungeon berbeda, di mana ia nyaris mati kelaparan saat terjebak. Meski semua dungeon itu bertingkat rendah, nyawanya selalu menjadi taruhan. Dalam ingatan Jinwoo, muncul bayangan kamar rumah sakit yang suram, tempat ibunya terbaring lemah. Saat itu, ia teringat betapa berbeda dirinya dengan hunter lainnya. Sementara mereka menukar inti magis untuk senjata berkualitas tinggi, senjata yang mampu mengalahkan monster kuat dan meraih harta berharga. Ia tak pernah bisa melakukan hal yang sama. Pedang murah yang ia beli selalu hancur dalam waktu singkat, membuatnya terus-menerus bertarung tanpa perlindungan memadai. Bahkan dalam raid dungeon sekalipun, meski para healer bisa menyembuhkan lukanya, itu hanya berlaku jika lukanya tidak terlalu parah. Dan seringkali, luka-lukanya memang terlalu buruk. Pemandangan berubah. Kini ia melihat dirinya berjalan gontai, tubuh penuh luka setelah kembali dari dungeon. 2 hunter lain memandangnya dengan pandangan yang tak bisa disembunyikan. Yang pertama menggeleng, berkomentar tentang anak itu yang terluka lagi. Bahkan di dungeon peringkat E sekalipun, yang kedua menambahkan suara penuh iba bahwa para healer yang bekerja sama dengan Jinwoo pasti harus berusaha 2 kali lebih keras. Jinwoo duduk sejenak di kursi, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal. Tiba-tiba, suara cemohan hunter lain menyayat telinganya. Mereka membicarakan julukan barunya, hunter paling lemah di dunia. Sebutan yang menyiratkan betapa tidak bergunanya ia meski memiliki kemampuan seorang pemburu. Pandangannya turun, menatap sepatunya yang sudah compang-camping. Rusak lagi, pikirnya lelah. Adegan berubah
tiba-tiba, dalam ingatannya, ia melihat dirinya terlempar oleh hantaman monster ganas. Saat itu, ia terus mengabaikan cemoohan orang-orang, meski bekerja dengan tidak efektif, dan itu bisa membunuhnya kapan saja. Mungkin karena inilah aku mengerti. Bisik hatinya, mengerti ketika hawa membunuh sudah muncul. Jinwoo kembali dihadapkan pada kenyataan mengerikan saat ini. Patung raksasa itu, matanya mulai bersinar kuning, giginya menggemertak, tubuhnya menegang waspada. Di sampingnya, Juhei memegang kepala, panik dan stres bercampur jadi satu. Tanpa pikir panjang, Jinwoo berteriak memperingatkan yang lain. Semuanya menunduk. Hunter lain kaget, tetapi tidak sempat bereaksi lebih. Sinar kuning melesat dari mata patung, menghujam ke arah mereka. Jinwoo menyambar Juhei, menariknya terjatuh ke lantai, tepat saat sinar itu nyaris membakar mereka. Sinar kuning terus menyambar-nyambar, menghancurkan lantai batu di sekitarnya. Saat serangan berhenti, mata patung masih menyala-nyala, asap tipis mengepul dari lubang matanya. Asap masih mengepul dari luka-luka bakar di lantai dungeon, bekas hantaman sinar kuning yang mematikan. Seorang hunter membangunkan rekannya yang tergeletak dengan gerakan kasar, suaranya terdengar mendesak dan panik. Hunter lain ikut memanggil, mencoba mengguncang kesadaran rekan mereka yang masih tak bergerak. Tak jauh dari situ, Buck dan Kim masih berlutut di lantai. Wajah mereka pucat dan napas tersengal-sengal. Buck memastikan kondisi Kim dengan suara serak, menanyakan apakah ia tidak terluka. Kim membalas dengan anggukan lemah, balik bertanya apakah Buck baik-baik saja. Buck mengaku tidak apa-apa, meski tangan yang mengepal masih gemetar. Di sudut lain ruangan, dua hunter lain terdiam membatu, mata mereka tertancap pada potongan tangan hangus milik rekan mereka. Salah seorang hunter menjerit histeris, sementara yang lain hanya bisa terduduk, mulut terbuka tanpa suara, tubuh gemetar ketakutan. Buck menelan ludah, matanya menyapu pemandangan mengerikan di sekitar mereka. Ia berbisik pelan, menyadari betapa banyak korban yang sudah berjatuhan. Kim mengangguk lemas, mengakui bahwa dirinya hampir tidak bisa menghindar. Jika bukan karena teriakan peringatan Jinwoo, mungkin mereka semua sudah binasa. Di tengah kekacauan, Jinwoo perlahan bangkit dari lantai, tubuhnya pegal dan kepala masih pusing. Di sebelahnya, Juhei tetap terbaring dengan tangan menutup telinga erat-erat, seolah berusaha memblokir semua suara mengerikan di sekelilingnya. Pandangan Jinwoo beralih ke Juhei yang masih tampak terguncang parah. 2 kali ia memanggil nama Juhei dengan suara yang lebih keras, mencoba menembus kepanikan yang melanda wanita itu. Di sisi lain ruangan, Hunter Song bersimpuh bersama beberapa hunter lainnya. Dengan wajah tegas, meski napas belum stabil, ia memerintahkan yang lain untuk tetap tiarap. Jika ada yang berdiri, patung itu pasti akan menyerang lagi. Beberapa hunter lain mengangguk patuh, meski wajah mereka masih dipenuhi ketakutan yang dalam. Hunter Song merunduk mendekati Sung Jinwoo dan Juhei yang masih terduduk. Matanya menyiratkan keprihatinan saat melihat Juhei. Wanita itu menggigil tak henti. Wajahnya basah oleh air mata. Meski berperingkat B sebagai healer, ketakutan yang menguasainya membuatnya tak berguna dalam penyerangan ini. Pandangan Pak Song beralih ke patung dewa di ujung ruangan. Asap masih mengepul dari mata batu yang menyala kuning, tanda serangan mematikan yang sama sekali tak sesuai dengan tingkat kesulitan dungeon untuk pemula. Sung Jinwoo mengerutkan kening, ragu akan analisis Song. Tapi hunter senior itu melanjutkan dengan suara datar. Hanya mereka yang bergerak panik yang menjadi korban. Yang selamat adalah mereka yang langsung menuruti peringatan Jinwoo untuk tiarap. Song menatap tajam. Ada pertanyaan menggantung di udara. Bagaimana Jinwoo bisa memberi peringatan tepat waktu jika, seperti yang selama ini terlihat, ia sama sekali tak paham mekanisme dungeon? Jinwoo menghela napas. Alasan yang bisa ia berikan hanya satu. Naluri. Sensasi dingin di tulang belakang yang tiba-tiba mendesaknya untuk berteriak. Tiba-tiba, Jinwoo terbelalak. Baru kini, ia menyadari kondisi Hunter Song. Lengan kiri sang hunter hilang dari siku. Darah masih menetes deras membasahi lantai. Jinwoo terus membalut luka di tangan Pak Song dengan kain perban, jarinya masih gemetar ringan. Song mengerang pelan, lalu mengajukan pertanyaan yang menggelitik. Perkiraan peringkat patung dewa itu. Sung Jinwoo menggeleng,
mengakui bahwa pengalamannya hanya terbatas pada dungeon peringkat D. Tangan Jinwoo mengikat erat perban di pangkal lengan Hunter Song yang terpotong. Song menatap kosong ke udara, mengenang 2 kali pengalamannya di dungeon peringkat B. Suaranya parau saat menyimpulkan, tempat ini jauh lebih mengerikan daripada dungeon peringkat B manapun yang pernah dihadapi. Pandangan Hunter Song beralih ke patung dewa yang masih duduk anggun di singgasananya. Mata kuningnya menyala seperti bintang jahat. Napasnya berat. Monster selevel ini bahkan tak pernah ia temui di dungeon tertinggi sekalipun. Wajah Song yang dipenuhi keringat dingin. Bibirnya bergetar saat membisikkan kemungkinan menakutkan. Patung itu mungkin peringkat A atau bahkan S. Tiba-tiba ia teringat tulisan yang dia baca tadi. Komandemen Kuil Kartenon. Patung berjubah memegang tablet batu bertuliskan aksara kuno. Pak Song mengingat 3 perintahnya. Menyembah, memuji, dan membuktikan kesetiaan. Siapapun yang melanggar, nasibnya hanya satu. Kematian. Sung Jinwoo menatap Pak Song dengan raut bingung. Yang mulia. Bisiknya pelan, matanya melirik ke arah patung dewa. Ia mulai memahami sesuatu. Sung Jinwoo terduduk lemas, kepala mendongak. Patung dewa raksasa itu tampak semakin besar dari sudut pandangnya. Mulut batu yang terkunci diam, mata kuning yang menyala-nyala, dan aura kematian yang menyelimuti seluruh ruangan. Song menghela napas dalam, bahunya menegang. Pikirannya menghitung cepat jumlah patung, jarak antar patung, dan senjata yang mereka pegang. Sebuah kesadaran pahit menguat dalam benaknya. Menghabisi mereka semua, gumamnya dalam hati, akan memakan waktu berjam-jam. Waktu yang tidak mereka punya.